jalan ke Samosir. Oke, stay tune terus, ciao. Oke, guys, kita sekarang udah sampai di Danau Toba ya, di Samosir. Jadi tadi untuk break makan siang lah, hari ini kita ada di restoran apa ini namanya? Oh, ini Rumah Makan Solotan ya. Wah, ini motor-motor kita lagi parkir. Inilah Hunter Maverick MV500 yang saya pakai. So far so good. Wah, enak banget dipakainya. Walaupun udah kotor banget ya teman-teman. Lihat, kotor banget. Karena nggak dicuci udah 5 hari. Jalanan berdebu sekali. Tuh headlampnya udah kayak apa. Tapi overall no problem at all. Oke. Halo guys, hari ini hari ke-5 ya, tanggal 25 Agustus 2025. Sekali lagi saya sedang touring dari Jakarta ke Aceh. Dan ini adalah hari ke-5 di mana kami sudah capai di kota Samosir ya. Di samping saya sebelah sini, ini ada Danau Toba. Keren banget ya, bagus banget, luas banget, indah banget. Bukit-bukitnya saya lihatin udah mirip banget sama kayak di Swiss ya, jadi keren banget. Ya, jadi touring kita hari ini menurut saya luar biasa, bagus banget, fun banget ya. Ini motor yang saya pakai Hunter Maverick MV500. So far so good, nggak pernah ada masalah. Enak banget motornya, ya cukup nyaman sekali, walaupun barang bawaan cukup banyak di sana. Ya, so far oke banget buat teman-teman. Ini once in my lifetime ya. Saya pikir kita nggak tahu kesempatan ada lagi apa enggak. Makanya kalau memang ada kesempatan, ada waktunya dan momennya bagus, udahlah berangkat ya. Sumatera the best, keren banget pokoknya. Jadi kalau teman-teman bisa riding ke Samosir, Danau Toba ini keren banget. Nanti saya kasih video-video dari Danau Tobanya ya. Kita lagi break makan siang semua, teman-teman lagi parkir semua di sini lagi makan siang. Kita udah pesan makanan. Oke. Tadi dari kota Sibolga ya, kita mau ke kota Samosir ya. Itu jalanannya cukup oke ya, banyak naik gunung, turun gunung ya, masuk ke pegunungan ya, rolling, liku-liku, corneringnya asik banget. Jadi wah, menurut saya fun banget, keren banget. Ya, stay tune terus teman-teman, para rider semuanya, ikutin saya terus dan jangan lupa subscribe channel saya, like, comment, share ya. Support saya, mungkin saya baru di dunia YouTube vlogging, tapi saya percaya ada hal-hal, berharap hal-hal positif bisa teman-teman dapatin semua lewat vlog dan channel saya ini. Oke, terima kasih, salam sehat selalu, sukses selalu, dan safety riding. Oke, Cruise Motovlog. Halo teman-teman sedulur, teman-teman satu aspal, salam sehat selalu dan berjumpa lagi bersama saya Kurniadi dari channel Cruise Motovlog. Saya berharap teman-teman semua tetap ngikutin ya perjalanan saya dari Jakarta menuju Aceh dan sampai Sabang KM0 ya, di ujung barat, paling barat Indonesia. Baik teman-teman, tadi kita udah istirahat, makan di Rumah Makan Solotan ya, makan apa namanya, lobster air tawar hasil dari Danau Toba. Enak banget teman-teman. Rumah makannya biasa banget, tetapi masakannya enak banget. Ada ikan bakar, ada apa, enak banget. Nah teman-teman, ini adalah sebuah door prize buat saya sebenarnya, karena setelah 5 hari perjalanan saya baru dikasih Tuhan izin melihat pemandangan yang wow, teman-teman lihat sendiri deh. Sampai merinding kalau saya nonton balik aja saya merinding. Ini danau apa laut? Udah seperti laut, teman-teman. Ya kita jalan pelan-pelan karena kontur jalannya sebenarnya bagus, tapi ada banyak kerikil dan pasir dan jalannya agak sempit, sama
berkelok-keloknya cukup patah-patah sambil turunan. Jadi ya kita banyak rem-rem juga, main rem. Keren banget kan teman-teman. Ini nggak bener-bener bisa tergantikan sama apapun. Inilah door prize-nya bagi para rider atau para tourer ya. Nih, dapetin pemandangan yang bisa bikin super healing jiwa kita nih. Indah banget. Pokoknya nggak kalah sama luar negeri seperti Eropa atau manapun. Lihat bukitnya, mirip banget seperti di Swiss. Ya, kita bisa lihat bukit-bukit Erik aja belakang sama Om Yon. dan danau yang begitu indah terbentang luas. Cuaca memang agak mendung hari ini, tapi beruntung tidak hujan. Jadi kita benar-benar maksimal bisa nikmatin. Speechless teman-teman ngeliat pemandangan kayak gini. Sepertinya kalau ada kesempatan pengen balik lagi ke sini. Halo guys, ini ada kejadian seru. Habis makan siang tadi di mana? Di restoran Lobster Tawar samping Danau Toba ya. Nah, habis makan kita mau menuju ke Somerset Cottage Resort, tempat kita menginap pada hari ini. Tapi ternyata beberapa panitia bilang katanya kita jangan lewat sana, kita lewat kanan aja, jadi nerusin, nggak usah puter balik lagi dari restoran ke arah semula kita masuk Danau Toba. Tanya oke. Ternyata guys kita dikasih jalur guys, tuh lihat off-road. Tadi ada beberapa yang lebih parah dari ini, tikungan patah dengan batu-batu kerikil. Wah luar biasa, ada yang jatuh, ada yang harus jalan kaki untuk yang boncengan dengan pasangan, dengan istrinya harus jalan kaki. Dan ini ada satu KTM yang overheat, jadi harus nunggu dulu ya. Jadi sambil nemenin ya, saya istirahat. Ini nah. KTM overheat, jadi oke lah. Oke, ini dia motor dengan beban yang cukup full, berat, tapi oke ya, menurut saya oke. So far so good. Kotor, but it's all okay. Terbukti guys, aku dulu pernah riding ke Cikidang, ke Ciletu 2 kali, lewat masuk hutan dengan box 3 dan full barang juga. Ya semua lewat sih, oke sih. Cuma tadi ada sedikit accident, bukan accident sih, waktu berhenti kaki saya nggak sengaja nempel di knalpot, jadi ya tuh cerah, tiba-tiba panas, nah robek dah. Untung kaki aman ya, kaki aman, nggak apa-apa, dalamnya aman. Kalau dalam touring berkelompok ya dengan yang lain, intercom itu kan tadi penting ya untuk komunikasi.
ketika ada masalah atau apa ya langsung dikomunikasikan. Oke, yang di belakang atau sweeper biasanya akan menemani, membantu lah minimal cari solusi seperti apa. Nah kebetulan ini hari ini RC double job jadi sweeper, jadi RC-nya yang ngalah mundur, teman-teman semua yang lain udah maju, di backup sama panitia yang lain. Nah kita pasti nungguin ya, jadi nggak mungkin ada yang ditinggal di belakang. Oke. Cantik banget di belakang guys, ini gunungnya keren banget, di bawah itu Danau Toba, wah luar biasa, lihat, keren banget, kayaknya ada suara mobil, ya mobil kayaknya mau lewat, bisa nggak ya, aku harus pinggir motornya. Oke guys, ntar ya nyambung lagi, ciao. Ntar ya, mobil lewat, barusan saya dengar suaranya. Berarti ini tuh naik tikungan patah, naik ke atas sana, ke sini. Hahaha. Jadi kita akan mendaki terus. Oke, itu katanya udah mulai nyala. Tidak ada torsi. Kenapa ya? Oke, mudah-mudahan cepat kelar. Sebagai bentuk tanggung jawab sama partner rider ya nggak boleh ditinggal karena beliau udah punya masalah dengan kendaraannya. Ya kita harus bantu, minimal nemenin. Kalaupun saya nggak bisa apa-apa, tapi kasih semangat minimal ya dan nemenin dia. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini tikungan patah nanjak dengan jalan yang kerikil. Kasih jalan duluan. Nah, inilah yang saya bilang gak sesuai dengan brosur ya teman-teman ya. Banyak banget, nah, ini ada yang jalan. Si ibu sampai turun jalan kaki. Saya tahu itu beliau pasangan umum karena nggak berani. Banyak yang baru pertama kali kesini, jadi kita nggak tahu disuruh jalur kanan, ayo kanan, atau dia benar-benar ngejalur gitu. Ah, kenapa? Enak ya pakai hunter ya. Ya. Makanya dia ditopot-topot tadi free. Oh, turunan lagi tadi. Oke, kita lanjut lagi. Perjalanan masih cukup panjang hari ini. Kita mau ke spot berikutnya yaitu Cibea-bea. Kita bisa lihat patung Tuhan Yesus besar seperti di Brazil.
Tapi, nah ini setelah melewati banyak sekali kontur jalan ya, aspal, gravel, tanah, aspal, dan ini dikasih gravel lagi dan tak kira-kira panjangnya bisa sampai 27 km. Semua jalannya kayak gini teman-teman. Nah, saya berusaha mengimbangi RC kita di depan supaya debunya nggak kena muka saya langsung. Karena pada putih semua kayak dibedakin teman-teman ya. Kebetulan kita ada 6 orang di belakang. Nah ini cerita seru ya sebenarnya, tapi mungkin videonya nggak keambil semua karena memori saya sempat penuh. Jadi ini saya berusaha imbangin, cuman karena RC pakai box, saya pakai box, jadi saya nggak berani di samping dia persis. Cuma saya nempel tapi agak di samping supaya debu dia nggak langsung kena muka saya. Nah yang alhasil yang paling belakang kita itu, wah debunya makin banyak karena 2 motor ngebut di belakang. Akhirnya gravel selesai. 27 km bukan waktu yang sebentar, tapi seru banget. Walaupun gravel banyak batu dan kerikil, kita masih bisa tembus speed di 85 sampai 90 km. Off saddle berkali-kali, keren banget. Saya matiin ABS depan dan ABS belakang teman-teman, karena motor ini ada fitur untuk on off ABS. Karena kalau ABS nyala di jalan gravel ngeri, waktu ngerem tuh bisa apa bahasa Jermannya nyerodot teman-teman. Bahaya justru, jadi saya matiin ABS-nya. Nah setelah gravel 27 kilo, sekarang terbayar lagi dengan pemandangan berikutnya yang gak kalah keren bagus. Lihat, kita jalan di pinggir tebing, melihat ke bawah bisa ada perumahan, ada danaunya pun masih kelihatan, dan bukit-bukit yang indah, syahdu banget. Ini kita udah masuk pelabuhan Sihotang ya, di Dolok Raja. Wah keren kan, aduh mantap banget tuh. Patung Tuhan Yesus sudah mulai kelihatan putih-putih, keren banget. Nikmatin dulu teman-teman pemandangannya. Seru banget teman-teman, saya ingat banget saya melihat kerbau seperti ini tuh zaman saya masih kecil ya, usia mungkin 7 tahun. Saya sering main di sawah di belakang rumah saya. Bahkan saya bisa nunggangin di atas kerbaunya. Seru banget main lumpur. Saya bisa lihat lagi nih kerbau seperti ini. Tapi bedanya nih di aspal nih, kerbau aspal. Oke. Saya berkesempatan untuk naik ke Bukit Cinta. Nah, di sini pemandangannya juga keren sekali. Kita bisa lihat langsung patung Tuhan Yesus nyebrang danau tuh. Tapi jalannya memang bikin ngilu ya teman-teman, karena sempit, tanah konturnya, dan ini miring sebenarnya permukaannya. Jadi kalau nyelonong dikit ke pinggir bisa guling-guling kita. Saya sempat ambil foto di atas sini, keren banget.
Nah ini saya turun dari Bukit Cinta, lihat jalannya sempit sekali, ngeri banget teman-teman ya, karena pinggirnya itu miring konturnya. Jadi kalau meleset dikit ya udahlah, bisa nyerosot ke bawah. Ini bener-bener ngilu banget rasanya. Ya, saya berusaha menyimbangkan dengan off saddle. Karena motornya bebannya berat, banyak di box itu 3 tuh full barang. Jadi agak berat kali ini. Nah ini yang momen yang paling bikin ngilu dan stres. Kenapa? Pas mau turun ke bawah ini, di ujung mau pintu keluar Bukit Cinta ini, kontur jalannya tuh nggak kelihatan teman-teman, karena turunan agak tajam turunannya. Saya bingung, kanan kiri saya lihat, saya bingung ini jalannya ke kanan atau ke kiri karena nggak bisa nebak. Takutnya ke kanan malah nyungsep ya. Saya berhenti sebentar, mikir ini jalan mana. Tapi ya udah, saya pelan-pelan turun. Nah kalau di sini teman-teman jangan sekali-sekali pakai rem depan ya, bahaya, bisa nyerosot jatuh. Aduh, ngeri banget, ngilu banget. Nah ini nih, tikungannya sempit, jalannya agak celong di tengah, dan ada batu-batu lumayan besar. Oh my god, akhirnya stresnya kelar. Hore, bisa lewat. Oke, kita gabung sama Om Kemal, sesama pengguna Maverick, Hunter Maverick MV500. Kita nikmatin dulu sebentar. Baru di atas. Iya. Maverick 2 foto lah. Udah tadi gue. Cuma lebih enak aja ya. Foto berdua. Aduh. Satu no. 1, 2 sorry, 2, 3. Oke. Gua videoin bentar ya. Oke. Si Bea. Jarang bisa ada 2 hunter. Ya udah, aku mau ke si BB ya, Om ya. Mau ke si Bebe di situ. Iya. Oh, Ya. Oke, yuk. masih banyak kan? Masih. Yuk, Om. Yuk. Itu. Oke, di sini saya putuskan saya jalan sendirian untuk menuju ke site patung Tuhan Yesus di Sebea-bea. Ya, saya sendiri, nanti baru saya nyusul teman-teman rombongan yang menuju arah hotel ya. Dari sini sebenarnya ke hotel masih cukup jauh teman-teman, masih ada sekitar 1,5 jam kalau nggak salah.
Ini dia site dari patung Yesus di Bukit Sibiabia ya. Tutup? Kenapa udah tutup? Karena ada waktunya Pak. Oh, jam berapa tutup Bang? Jam 6 Pak. Jam 6. Ini, oh udah jam 6.20. Aduh, sayang banget. Enggak sama Pak. Iya, sama rombongannya kemarin. Bareng tadi. Apa yang tadi? Nggak bisa ya? Enggak usah lagi Pak. Astaga, udah sampai sini saya jauh dari Jakarta nih. Sebentar aja nggak bisa foto doang langsung keluar saya. Tak bisa lagi. Nggak bisa. Aduh. Ya udah deh. Aduh, sayang banget rasanya ya nggak bisa masuk ke site karena terlalu excited tadi cukup lama di Bukit Cinta, akhirnya nggak keburu. Saya nggak tahu kalau ternyata site dari patung Yesus Sibiabia ini tutup jam 6 sore, sedangkan saya tiba di jam 6.20 ya. Tapi sudahlah, apa boleh buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut nyusul ke teman-teman rombongan. Oh, ternyata mereka istirahat lagi sebentar untuk ngopi sebelum lanjut menuju hotel. Ini udah mulai gelap sore. Kita ngopi dulu. Oke, kita menuju hotel. Cukup panjang perjalanan tadi, sudah melalui bukit-bukit. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk nyebrang ke jembatan Samosir ya. Salah satunya jembatan untuk akses keluar dan masuk dari dan ke Pulau Samosir. Keren banget, walaupun sudah gelap, tapi bisa dilihat syahdu banget. Pemandangannya bagus banget. Halo guys, akhirnya kita sampai di Hotel Samosir Cottage Resort. Dan apa ya, ini jam berapa ini? Sorry, jam 8:30 lah ya. Ini ketemu kembaran nih. Tuh, warnanya sama, cuma platnya AB. Jogja. Kembar. Ya udah, puji Tuhan deh udah sampai. Terima kasih, capek tapi happy banget kan. Oke, saya rapi-rapi barang dulu, siap-siap untuk istirahat. Karena besok kita akan ke Danau Laukawar untuk kumpul seluruh rider on Tahut. Kurang lebih sekitar 100-150 motor. Sip, ciao, bye-bye.